رمضان كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dan masih memberikan kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Bincang Ramadan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, amin. Gimana Ustadz puasanya? Lancar? Alhamdulillah, semoga tidak ada halangan. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bincang Ramadan di sore hari ini kita akan membahas soal apa ya Ustadz? Tentang Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Tarbiyah. Oh begitu. Wah, penasaran sekali nih saya Ustadz. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka dulu bincang Ramadan di sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz, untuk materi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana unzila fihi al-Qur'an wassalatu wassalamu ala sahibil burhani wa sultan wa ala alihi wa sahbihi al-muhibbina fi tadabburil Qur'an. Amma ba'du. Hadirin pemirsa bincang Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali arti atau makna atau penyebutan atau julukan bagi bulan Ramadan. Ada yang menyebutnya Syahrul Syam, ada Syahrul Mubarak, ada Syahrul Tarbiyah yang saat ini akan kita kembangkan. Tergantung dari sisi mana mereka membahasnya. Kebetulan hari ini kita akan bahas tentang Syahrul Ramadan dari sisi atau perspektif pendidikannya. Kenapa disebutkan Syahrul Tarbiyah? Karena di dalam Ramadannya, Syahrul Ramadannya bukan puasanya, itu banyak sekali unsur-unsur atau nilai-nilai pendidikan yang bisa dikembangkan oleh kita khususnya umat Islam dalam hal melakukan pendidikan Islam. Yang pertama, kita tahu bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, setelah manusia itu diciptakan tujuannya untuk beriman pada Allah atau kepada Allah, Allah juga akan meningkatkan derajatnya dari beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jika ingin menjadikan orang bertakwa, Allah sudah memberikan indikator-indikatornya, Pak. Indikator-indikator menjadi orang bertakwa itu sesuai yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. 3 itulah indikator kalau dalam pendidikan KD-nya ya Pak. Jadi ada 3 KD kalau itu menuju ke takwa itu. Mirip sekolah berarti Pak ya? Iya, di pendidikan. Yang pertama, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, kata Allah, yang pertama itu harus kita alladzina yunfikuna fis syarri wad dharra, gemar melakukan bersedekah baik dalam keadaan sempit atau keadaan lapang, artinya baik dalam keadaan kita banyak harta ataupun kita dalam kekurangan harta. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menjaga amarah. Yang ketiganya itu wal afina 'anil nas. Nah, ketiga ciri atau indikator takwa tadi itu sangat mungkin dilakukan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi artinya puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman itu, semoga dengan puasa kamu tuh bisa menuju takwa gitu loh. Jadi semoga bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, terus berkaitan dengan pendidikan, apa saja nilai-nilai pendidikannya dalam Ramadan ini yang harus dikembangkan oleh pendidikan Islam? Yang pertama ya tentu kita harus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di bulan Ramadan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan suatu murojaah, ya. Murojaah itu bertemu dengan gurunya untuk mengulang pelajaran, gitu. Nah, sesuai dengan diceritakan dalam sebuah hadis, di sana jelaskan wa kana Jibril yulqahu fi lailati min Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Jadi malaikat Jibril itu pada setiap malam bulan Ramadan itu mendatangi Nabi Muhammad untuk mengecek hafalannya Al-Quran. Allah ya. Dicek. Itu murojaah. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad juga datang ke masjid berkumpul dengan para sahabatnya. Untuk apa? Untuk tadabbur Al-Quran. Untuk memberikan pelajaran kepada sahabatnya, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, makanya tradisi-tradisi semacam itu yang dari Nabi Muhammad sampai sekarang alhamdulillah masih sering dilakukan oleh, ya terutama di kampung perkampungan lah, di komplek-komplek juga saya yakin banyak. Contohnya apa? Banyak tradisi ngaji pasaran gitu. Ngaji pasaran itu perdalam ilmu Al-Quran. Iya, Ustaz. Semacam itu. Terus banyak orang tadarus dalam rangka tadabbur Al-Quran dan murojaah Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nah, tentu selain dua itu juga banyak nilai-nilai pendidikan yang lainnya. Di antaranya yaitu menilaikan nilai disiplin waktu terutama. Nah, dalam hal ini orang itu makan makanan itu ya boleh, tapi kapan waktunya, nanti nunggu waktu bolehnya. Iya, kalau di hari yang lain kan biasanya jam berapa aja boleh makan gitu ya. Iya. Kalau di Ramadan beda gitu ya. Harus belajar disiplin. Nah, dalam pendidikan itu ada nilai pendidikannya disiplin. Yang keempat juga membiasakan membaca Al-Quran untuk siswa. Ya alhamdulillah kita di STIT Rotul Jannah ini setiap pagi kita melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Ya, semoga dengan membaca Al-Quran, dengan belajar ada Jumat berkah, ada memberikan infak, sedekah, itu juga merupakan nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dalam bulan Ramadan ini. Ya mungkin itu saja dulu, Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa ilmu yang bisa kita dapatkan di sore hari ini, sangat luar biasa. Tapi saya penasaran ya Ustadz, jadi ingin bertanya ini. Tadi Ustadz banyak sekali di Ramadan ini kita bukan hanya sebatas menahan lapar saja ya. Biasa kalau anak-anak itu kan puasanya hanya taunya dari pagi sampai maghrib tuh hanya bisa menahan lapar gitu ya, haus gitu. Tapi ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Ramadan gitu ya, dari puasa itu. Karena tadi kata Ustadz kita diajarkan untuk disiplin gitu ya, taat dan lain sebagainya. Kalau menurut Ustadz, tips apa sih nih yang bisa Ustadz berikan kepada khususnya saya sebagai orang tua, mungkin para pemirsa di rumah sebagai orang tua, agar anak-anaknya lebih berkualitas lagi dalam kehidupan setelah Ramadan nanti Ustaz. Jadi biasanya kan setelah Ramadan tuh sudah futur gitu ya, agak sedikit motivasinya tuh agak sedikit berkurang gitu ya dalam ibadah. Gimana Ustaz? Tafadhol. Ya baik. Segala sesuatu memang perlu, yang paling penting itulah pembiasaan. Akan dalam hal ini kenapa dalam tema ini kita jadikan Ramadan sebagai sebagai bulan pendidikan atau pembiasaan, karena diharapkan dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh kita selama 1 bulan di bulan Ramadan ini seperti tadi, yaitu berdisiplin waktu, kapan makan sahur. Bayangkan bangun pagi untuk sahur itu susah sekali. Susah sekali, apalagi kalau anak kecil Ustaz. Iya, habis sahur, sholat subuh itu susah sekali. Tapi selama digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan, nah semoga kebiasaan selama 1 bulan untuk bangun pagi ini diteruskan ke 11 bulan ke depannya. Nah, namanya anak-anak, jadi tentu kita sebagai orang tua perlu membimbingnya
sebagaimana ya kita membimbing waktu mereka dibangunkan sahur, diajak sholat subuh dan yang lainnya. Ya bila perlu kalau tadi dikasih tips ya, kalau orang-orang sini, orang Cilegon biasanya tips itu hadiah gitu. Oh gitu ya. Oh berarti Iya. dari jerih payah berpuasa orang tua ngasih hadiah ya? Boleh Apa ya kasih tadi ya? hadiah, boleh. Itu namanya fastabiqul khairat tadi. Bisa kan anak-anak, ayo anak kalau kamu puasanya betul selama 1 bulan nanti akan dikasih hadiah 100.000 umpamanya. Itu hal-hal semacam itu Iya. boleh Pak. Boleh ya Ustaz, baik-baik. Oke baik, mungkin untuk bincang Ramadan di hari ini cukup sekian karena waktu yang sudah kita agendakan juga sudah cukup. Tapi sebelum tiba di penghujung acara ini, saya ingin tahu mungkin ada sepatah dua kata yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan penutupan. Silakan Ustadz. Ya baik. Pemirsa bincang Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai landasan awal untuk menjadikan atau untuk kebiasaan yang harus kita jaga sampai setelah Ramadan nanti. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan sebagai pembiasaan kita melakukan hal-hal kebaikan, ya, sebagai sholat subuh dan yang lainnya. Bagi anak-anak kita juga yang susah bangun tidur, begitu dibangunkan sahur ya kita sudah bisa. Nah itu dijadikan kebiasaan, itu kita teruskan. Yuk kita sama-sama dawam, sama-sama kita beristiqomah untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini. Oke, itu saja Pak. Masya Allah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan lakukan untuk khususnya untuk anak-anak kita di rumah. Karena anak-anak merupakan salah satu aset untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bincang Ramadan di sore hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ustadz Rahmat, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz berikan ke kami, khususnya ke saya, bisa kami lakukan dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih untuk bincang Ramadan di sore hari ini. Kami tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.